Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Selasa 8 Oktober 2024, kita masuk pada agenda ketiga, yaitu terkait dengan kedudukan dan peran pegawai negeri sipil, yang mana agenda ketiga ini akan berlangsung selama 3 hari, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk hari Selasa ini, bersama-sama kita akan mendiskusikan terkait dengan manajemen ASN. Nggih. Sudah hadir bersama kita semuanya, Bapak Ibu, Bu Jenny yang akan mendampingi kelompok 1, Bu Sandra kelompok 2, Pak Nafiuddin kelompok 3, dan Bu Nikmatul Afiah kelompok 4. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, nanti secara berurutan kita akan perdengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian himne MA, dan nanti akan dilanjutkan dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Fakih. Untuk mengawali, Bapak Ibu, eh, monggo kami persilakan untuk berdiri. Kita berdiri aja. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa
Dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Fakih. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sebelum memulai kegiatan, izinkan saya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kelancaran bagi kami untuk melaksanakan tugas pada pagi hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, berilah kami ilmu yang bermanfaat, terlebih dari kegiatan ini yang akan kita laksanakan pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa terkendala suatu apapun. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Informasi untuk agenda sinkronus hari ini akan berlangsung selama 2 jam pelajaran. Artinya pukul 9.30 harus kita akhiri. Tapi mungkin untuk ya kebersamaan bisa nanti kita 9.25 Bapak Ibu akhiri. Kalau misalnya diperlukan untuk bertemu di main room ya 9.25 itu. Oke, terima kasih. Sebelum kami buka breakout roomnya, adakah dari Bapak Ibu pendamping yang ingin disampaikan? Cukup Pak saya. Oke, siap. Cukup, cukup. Cukup? Oke, baik. Kami buka breakout roomnya, Bapak Ibu.
Pagi Ketua, pagi saudara sekalian. Pagi Kita, Bunda. ya, kita ada 3 hari, ada 2 JP dengan hari ketiga, Kamis 3 dan 2 JP ya. Ya, benar nggak, Ketua? Saya cek dulu ya. Ini saya udah pernah katakan ke Anda. Anda kalau mau rapat, tanya rapatnya tentang apa. Kalau mau masuk, apalagi Ketua, tanya. Atau lihat, cek. Bukan sekarang, saya cek dulu ya, Bu. Gimana sih kamu, Danu? Ya, eh udah belum? Sudah Bunda, betul. Betul kan, 3-2. Oke. Ini seberapa selesainya nanti karena ada coba ya saya lihat sebentar. Ada PR, tugas Oke, kenapa kita perlu kode etik dan kode perilaku ASN? Untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, menjaga martabat Anda, menjaga martabatmu, ya, sehingga kita nggak sembarangan. Eh, kita sudah kumpulkan kemarin, Anies, kode etik, kode perilaku Mahkamah Agung. Coba kamu sebutkan, kamu bacakan. Udah kan? Udah masuk PR kan? Udah dikumpul kan? Udah Bu, sebentar saya buka file dulu. Ya, kalau yang khusus-khusus, Anda print atau Anda pisahkan. Karena ya nanti semua ya anak-anak sekalian, Anda figurain itu, print, kasih warna, tempelin di dinding kerja Anda, foto. Itu salah satu PR. Nanti tambah Mas Danu di sini di PR individu ya. Mau pakai spidol, bingkain, maksudnya plastikin, gitu apa namanya? Laminating. Terus tempel di dinding ya. Ini bisa lihat nggak di sini Anda ya? Ah, coba mana ya? Ini kebetulan nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Bunda. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Hah? Terlalu- Hah?
Nggak kelihatan ya. Dan nanti kapan-kapan kalian kalau ke di klub nanti mampir ke ruangan Bunda. Ya, eh koneksi internet Anda tidak stabil. Jadi anak-anda sekalian, PR tambahkan Pak Ketua. Bunda.
Padahal saya di Merdeka Utara loh ini pakai kabelan kok bisa gini ya? Ini ya kurang baik kali. Terputus-putus Bunda, mohon maaf. Ya, saya mau kirim ke ini ya ke ketua, Pak Ketua nanti ini sebentar. Kalau dia tiba-tiba udah ya. Ini nggak tahu cuacanya atau gimana nih. Halo, Halo Bunda, Iya, masuk. Bunda. Halo, Bunda. nampak ya? Udah kelihatan ya? Sudah Bunda, sepertinya udah lumayan lancar. Aduh. Padahal saya di Merdeka Utara dan pakai kabelan. Ini yang saya tayang nampak? Udah nampak? Belum. Belum Bunda. Belum, Bunda. Loh, manajemen ASN. Udah kelihatan belum? Sampun. Sudah, Bunda. Sudah, Bunda. Ya, oke ya. Ini dulu aja. Agenda 31 manajemen ASN. Oke. Anda lihat di sini manajemen ASN dan smart ASN yang harus kita pelajari. Ya, dasar kebijakan Anda bisa lihat pasal 63 ayat 4 Undang-Undang 5 tahun 2014. Nah, ini nanti eh, berubah menjadi Undang-Undang nomor, kenapa dia gini ya? Nomor 20 tahun 2023. Bunda keluar ya? Iya.
Halo. Halo Halo Bunda. Bunda. Aduh, gimana nih ya? Aduh. Padahal pakai kabelan. Ini laptopnya MacBook. Saya kirim ke ketua, ketua mungkin tayang dari sana ya. Tapi ini mau kirim juga masih loading nih. Baik Bunda. Oke, sebisa kita ini. Oke, saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara Ananda sekalian, eh, ini adalah dasar kebijakan. Nampak nggak? Belum tayang Bunda. Enggak. Lah, 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 lah. Ya udah, Sudah Bunda. Sudah belum? gini-gini terus nanti ntar sebentar berhenti lagi deh. Ya, Ananda sekalian, ini dasar kebijakan manajemen ASN. Ada masa percobaan. Pada pasal 3 dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab. Ya, dan memperkuat profesionalisme. Ini dia ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Sekarang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Jadi Anda sekarang ini masa percobaan. Kalau sebenarnya nggak lulus, ya nggak cocok jadi ASN. Bisa dikeluarkan, ada undang-undangnya. Anda bisa dikeluarkan. Ya, saudara sekalian, Ananda sekalian. Peserta yang lolos seleksi, administrasi, komputer dasar, dan seleksi komputer kompetensi kompetensi dasar TKD dan atau SKD dengan SKB, inilah Anda diterima, tapi pakai masa percobaan. Kemudian wajib mengikuti masa percobaan. Anda ini wajib. Jadi kalau Anda nggak ikut karena sakit dan sebagainya, ya nggak lulus. Ada ada. Tergantung kebijakan institusi masing-masing. Ya. Kemudian proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara terintegrasi membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme kebangsaan. Anda terasa nggak Arum bahwa Anda dimotivasi untuk suaranya nggak kedengeran ya suara? Ya, terasa nggak Arum Anda diberikan oleh WI, oleh Bunda Jenny motivasi untuk semangat eh, dan membangun negeri ini. Kamu terasa nggak selama kuliah berapa 2 minggu, berapa lama ini? Terasa nggak? Adakah sesuatu yang baru? Silakan, Mbak Arum, kamu jawab. Selama saya melakukan pembelajaran dengan Bunda Jenny, saya sangat termotivasi sekali dengan semangat Bunda Jenny yang mengajar kita juga dengan semangat yang berkobar-kobar seperti itu, Bunda. Bagus, semangat berkobar-kobar. Mas Agung, Anda terasa nggak di masa uji coba ini atau percobaan, di masa pendidikan dan pelatihan, Anda terasa nggak ada sesuatu yang baru yang Anda belum punyai ketika Anda kuliah? Atau mungkin Anda sudah bekerja sebelum di sini? Di swasta kah, pengacara kah? Terasa nggak sesuatu yang baru yang Bunda tularkan? Silakan jawab. Ada, Bunda. Ada. Contohnya apa? Berikan satu contoh. Sekarang jadi lebih disiplin, Bunda. Karena Oke, pekerja disiplin. Oke, yang lain? lebih disiplin, kerjasama tim, Ya. kemudian bekerja memiliki atasan. Ya, bahwa kita punya atasan. Ya mungkin dulu Mas Agung punya perusahaan sendiri, percetakan kah, apakah, dan sebagainya. Atau ya single gitu ya. Oke. Kemudian ini dia ya. Kemudian
klasikal dan non-klasikal. Klasikal nanti Anda akan jalani temu muka dengan kawan-kawan Anda, temu muka dengan bunda Anda, ya, kompetensi sosial culture dengan kompetensi bidang untuk membangun integritas moral. Juga membangun integritas moral, juga harus ada kejujuran, juga harus ada semangat, juga motivasi nasionalisme. Kita kasih contoh orang Papua lah, terus kemudian ada yang jenazah orang tuanya 1 tahun ditaruh di atap di bubungan rumah lah. Itu kita punya saudara, ya. Kemudian karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang, ya. Saya pun pernah mengatakan, Mas Agung Budiarto, Anda setelah menjadi pegawai pengadilan, Anda udah nggak bisa tuh keluar pakai singlet, pakai celana pendek, ya, ya boleh lah celana pendek ya, tapi maksudnya selutut. Nggak boleh lagi nongkrong-nongkrong Anda yang dulunya biasanya masih nganggur atau masih punya kerjaan sendiri, perusahaan sendiri. Nggak bisa lagi, ya. Anda harus memanage diri Anda selaku ASN. Tujuan Latsar, membentuk PNS yang profesional dan memiliki karakter. Ya, memiliki karakter. Mas Agung, Anda harus memiliki asasi putih. Anda harus memiliki karakter. Anda harus beda setelah jadi PNS. Bukan saya katakan, Arika, kamu harus beda jadi sombong. Enggak. Tapi kamu beda dengan yang lain. Bayangkan puluhan ribu, ya, puluhan ribu memiliki karakter sehingga mampu menjalankan fungsi ASN. Fungsi ASN itu Anissa ada 3 apa aja? Pelaksana kebijakan publik, pelayan Ya, publik, dan per, pemersatu, perekat dan pemersatu bangsa. ya, bagus, mantap ya. Bagus, itu hafal, itu pasti keluar, pasti keluar. Nih Anda lihat gambarnya ini kayak gini. Agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dirancang dengan memberikan penekanan pada kemampuan berpikir kritis. Ya, jangan ada orang yang berhasil mengadu domba Anda, ya, terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Sekali lagi saya kasih contoh kemarin kan, ya, saya kasih contoh kan, presiden kita dikatain, ya, apa sih yang sempurna di dunia ini? Namun kalau Arika atau Anis, Khairia, memang sebel banget, gila ya, anak, mantu, putri, istri, woi, timah lagi, apalagi jangan ungkapkan di mass media. Ya, dengar hati-hati sayang. Karena beda banget Asa Indardini, beda banget hukuman untuk kalian dengan hukuman yang tidak ASN, PNS. Beda, lebih berat ke kalian ya. Terus, apakah berpikir kritis itu? Menurut Santrok, berpikir kritis adalah pemikiran reflektif dan produktif serta melibatkan evaluasi bukti. Jadi, berpikir kritis Anda butuh evidence, butuh bukti. Ya, kalau Anda berpikir, Anda ungkapkan butuh bukti. Jangan pernah Anda halu saudaraku anandaku sekalian, jangan pernah ngomong tanpa bukti. Ya, mau ngomong kerjaan sekarang udah mulai belajar. Ananda sayang, ngomong sama orang tua pun ada buktinya. Coba Anda belajar ngomong sama eh, istri, suami, sudah harus ada bukti. Ya, bukti yang sudah dievaluasi. Berpikir kritis yaitu kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Ya, sekali lagi nggak ada manusia yang sempurna, Arika. Tapi Anda diajar, ASN harus berpikir kritis, jangan terima apapun langsung cekokin ke sini. Jangan terima apapun langsung di hati Anda. Ya, Anda harus membedakan secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Oke?
Agenda 3 sebagai inspirasi agenda habituasi. Habituasi dari perkataan apa? Asasi putih. Anissa, habit. Apa Habit, artinya Anis? Habit. Ya apa artinya? lingkungan. Ya. Kebiasaan. Ya, kebiasaan dengan lingkungan. Oke, lingkungan. Habitually. Ya, Agung. Nanti Anda belajar. Anda bikin. Anda bikin nanti contohnya. Ada tanda tangan. Hari ini Arika menyapa para pihak lewat. Terserah. Hari ini aku mau mungut sampah yang kecil-kecil. Habit. Nanti itu masa habituasi Anda berapa lama membentuk karakter Anda. Karena Anda diawasi oleh satu formulir, Anda menulis, minta tanda tangannya, minta tanda tangan coach. Jadi Anda eh, kalau menurut Bunda ini maaf nih, menurut Bunda Anissa, Anis, Arika, nggak bisa Anda terbentuk cuma 2 minggu. Benar nggak, Mas Agung? Yang Anda, that is for example, misalnya Anda merokok, Mas Agung, buang rokok itu sembarangan. Itu bukan habit dari ASN. Ada ruangan khusus untuk merokok dan tidak dibuang sembarangan. Ya. Kemudian nanti Anda harus memakai kendaraan kenali isu atau masalah. Kemampuan berpikir kritis. Maksudnya di kantor itu ada masalah apa sih? Masalah SDM kah? Masalah BMN kah? Masalah keuangan kah? Masalah kebersihan kah? Kemudian Anda menemukan gagasan solutifnya apa? Kemampuan, kalau ini kritis, ini kreatif. Apa ya? Ini kok kayaknya kebersihan kami tuh di PA Ambarawa tuh amburadul. Ya, ini emang ada 5 masalah isu. Ya, ada 5. Tapi aku ambil yang ini gitu ya. Terus berpikir kreatif. Oke. Mengaktualisasikan mata pelatihan dalam agenda membangun habit atau karakter. Ya. Oke, overview manajemen ASN. Anda lihat sini karena nggak mungkin Anda buka lagi nih di rumah. Ketentuan umum ada azas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku, jenis, status, dan kedudukan, fungsi, tugas, peran, jabatan ASN, hak dan kewajiban kelembagaan, sistem merit. Peraturan turunan terkait yang tidak bertentangan. Ya, nanti Anda lihat apa sih yang mengatur Anda. Aduh, ini Bunda ini kurang sehat nih kayaknya nih. Ya, padahal Anda ujian tanggal 23 ya. Ketua 23 kan. Iya, Bunda. Saya harus pegang Anda, tapi aku operasi tanggal 22. Mohon doa ya. Arika, Anis. Eh, semoga saya bawa jas lah dari rumah sakit. Habis kalau pagi dapat jadwal, mudah-mudahan 24 saya bisa memandu Anda. Ya, kalau enggak berarti diganti orang lain. Manajemen PNS. Ini dia. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Tahun 2017 kami rapat nih, Bunda Panitia Inti. Oh, dibutuhkan 5.000 eh, apa namanya? Calon hakim untuk menggantikan yang pensiun dan sebagainya, ya. Nah, itu rekrutmennya, pengadaannya, ini dia, pengadaannya berapa tempat? Berapa kali? Oh, 3 kali. Ya, 3 kali memang kayaknya, tapi 4 kali jadinya dari mulai 2017 sendiri. Dan pengadaan pangkat jabatannya apa aja yang diperlukan? Kita perlu D3 nggak untuk golongan 2? Bisa. Pengembangan karir bisa. Pola karir, promosi, dan mutasi ini diatur di Undang-Undang ASN. Penilaian kinerja, ya iyalah. Masa Arika, that is for example ya sayang. Arika malas-malasan, masa Arika diangkat duluan jadi kasubag dibandingkan Anis. Ya, terus
Datang Anis komplain. Itu Bunda Jenny tahu, aku lebih rajin di kelas dulu, Anis. Nah, ada penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan ada, penghargaan harus ada. Sebenarnya penghargaan dan reward dan punishment, disiplin dan pemberhentian, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Ini ada di PP nomor 11 tahun 2017, Jungto PP nomor 17 tahun 2020. Manajemen P3K, penetapan kebutuhan, kemudian ini PNS ya, ASN terdiri dari PNS dan P3K. Ya, bedanya apa? Coba Anda lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 poin. Ini 6, 7, 8, 9. Bedanya apa? Ananda sekalian. Coba. Di sini ada jaminan hari tua, pensiun. Di P3K nggak ada. Namun demikian, Ananda sekalian masih digodok. Karena kenapa? Kasihan. That is for example, si Tuti P3K kerjanya sama atau bahkan lebih berat dari Atika yang Arika yang PNS. Kok dia dapat pensiun? Dia anaknya sampai dengan tua dijamin, gitu kan? Terus P3K enggak. Tapi sekarang lagi digodok yang bersangkutan sendiri yang dapat P3K. Dia meninggal putus. Paham nggak? Kalau Anissa, Arika, misalnya suaminya swasta, Anda dapat pensiun sampai dengan maaf, that is for example, suamimu meninggal sampai anakmu umur 21 apa 25. Nah, P3K ini akan diatur dapat pensiunnya cuman apa? eh, yang bersangkutan, ya. Nah, jadi dia sepanjang misalnya si Tuti ini hidup sampai 65 atau 75, ya dia dapat pensiun. Tapi suaminya enggak, anaknya enggak. Ya. Kemudian apa? Perlindungan sama, penilaian kinerja sama, penetapan kebutuhan sama, pengadaan sama, pengembangan kompetensi, pengembangan karir tidak diatur. Namun demikian, Anda hati-hati, jangan sampai Anda disalib oleh P3K. Kalau dia pintar, lebih pintar dari Anda akan disalib. Boleh. Ya, oke. Manajemen ASN. Anda lihat sini kedudukan peran hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Nanti Anda buka Arika, Anda pilih dari kode etik kita punya Mahkamah Agung, Anda lebih suka mana sih? Anda pilih 2, Anis 2, Anissa 2 ya, nanti habis ini. Kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit itu salah satunya eh, tunjangan Anda, income Anda berdasarkan apa yang Anda kerjakan. Kemudian ada promosi, bukan hanya karena bisa nggak nanti Anda lebih duluan promosi dari kakak kelas Anda, Arika. Bisa, karena sistem merit. Ya, jadi kemarin Bunda lihat diskusi asinkronus kawan Anda, double job gitu kan? Wah, Arika double job karena si bapak itu kagak paham komputer. Jangan mengeluh sayang, ya. Sepanjang itu tidak membuat Anda nggak bisa makan, membuat Anda harus pulang jam 10 tiap malam, jangan mengeluh. Bunda, 1 tahun pulang jam 10, jam 11 malam. Nggak apa itu? Nanti eh, mungkin nanti si Pak Ketua bilang, iyalah, Bunda kata si Mas Danu, ya Bunda pulang jam 10, jam 11, eselon 2 ada ajudan, ada supir gitu. Tapi sesuai ukuran umur, Mas Danu. Saya nggak pernah mengeluh. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melihat. Dia melihat. Pas sebelum pensiun 60 tahun, kan saya katakan, Asa Indar Dini, saya dipanggil. Bu Jenny nggak boleh pensiun cepat-cepat. Saya pikir mau 60 kurang cepat apa, gitu ya. Jadi Anda tidak boleh mengeluh, ya. Kan kita udah belajar. Manajemen PNS P3K pengelolaan jabatan pimpinan tinggi organisasi sistem informasi ASN penyelesaian sengketa. Ada diatur di dalam manajemen ASN. Eh,
Kalau P3K, pejabat tertinggi untuk pengelola kepegawaian siapa? Siapa yang tahu? Anis? Siapa? Sekretaris, ya. Sekretaris. Pejabat pembina kepegawaian adalah PPK. Beliau itu mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara. Itu di Sekma, ya, paling tingginya di Sekma. Oke. Kemudian ini Ananda Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ya. Mewujudkan ASN yang berintegritas, ya. Integritas apa? Satunya kata dengan perbuatan. Arika nanti Anda tanda tangan nih. Anis, Asa, Anda tanda tangan di awal. Fakta integritas. Saya tidak akan menerima gratifikasi. Saya akan bekerja sesuai profesionalisme saya selaku ASN. Saya akan netral, bebas KKN, dan penyelenggara pelayanan publik yang baik gitu. Nah, yang namanya integritas ketika datang cobaan mengganggu Anda. Nah, baru Anda yakin Anda berintegritas. Ada yang, kamu nih, eh, jangan pikir Anda nggak digoda nanti di pengadilan. Ya, saya katakan godaan itu lebih tinggi untuk Anda. Pintu gerbang, pintu masuknya ke hakim bisa melalui Anissa, Mas Agung, Mas Danu, Pak Ketua. Ya, pengelolaan ASN yang baik. ASN sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Open career system mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi jabatan. ASN harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar kode etik, kode perilaku, profesi, pendidikan, dan pengembangan profesi. Ya, Anda lihat pengembangan profesi, pendidikan. Jadi cukup nggak asasi putih, cuman sampai S1? Tidak, Bunda. Ya, ya, karena di sini pun diajar pengembangan. Ya, tantangan ASN, pelayanan kurang baik, politisasi birokrasi, rendahnya kinerja pelayanan birokrasi, tingginya angka korupsi. Ya, laporan kinerja pemerintah Indonesia menempati peringkat 37 dari 140 negara, dan laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah Indonesia masih sangat rendah. Dengan nilai indeks di tahun 2014 adalah 0,01. Ini 10 tahun saya rasa udah oke lah, ada perbaikan ya. Tapi 2014 ini kita sangat-sangat rentan. Indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan data dari Transparensi. Ya, tujuan menciptakan masyarakat madani, taat hukum, modern, demokratis, adil, makmur, bermoral, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tuntutan pembangunan nasional di era ini ya. Nanti Pak Ketua kita selesai 9 berapa? 9.30 Bunda. Oke. Eh, Nanti Anda baca berulang ini, Bunda harus selesaikan 9.30, 30 menit lagi ini ya. Anda ulang Pak Ketua, satu-satu slide Anda jembrengin. Ya, habis ini asinkronus, ulang. Dan nanti kalau ada yang kurang jelas, Anda tanya di WA Group. Terus Anda bikin PR ya tentang manajemen ASN. Satu-satu gantian baca. Nanti bilang di panitia jangan ditutup dulu kelasnya. Pak Panitia, nanti Anda ini Pak Ketua. Ya, Saya nanti japri Pak Kowi, Bu. ya, Pak Kowi. Yang profesional memiliki nilai dasar, punya nggak nilai dasar? Punyalah. Ya, punya nilai dasar, punya. Core values berakhlak. Etika profesi punya.
Etika MA, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, Anda udah nggak kayak anak-anak lagi ketika jadi PNS. Ya, Bunda masih ingat, Bunda nih maksudnya ketawa pun terbahak-bahak loh, Anissa. Kalau kita ketemu jangan, wah, kok lepas gitu ya. Tapi di lingkungan kita, jangan di luar lagi. Ya, PNS, kepegawaian, pejabat pembina kepegawaian. Ini dia. Ya, kalau di ini sekretaris, dia pengelola 3M, Man Money Material. Man SDM, Money DIPA, Material BMN, barang milik negara. Ya, ini karakternya menunjukkan sikap perilaku bela negara, agenda 1. Benar nggak? Ya, kompetensi yang harus dibentuk, karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugasnya. Ada nilai-nilai dasar PNS, ada core values, mengaktualisasi kedudukan dengan dan peran PNS, ada agenda 3, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Perlan 1 tahun 2021. Nanti tergantung Anda. Kalau Anda diarahkan masuk ke kepanitraan sebelum Anda menjabat, Anda didiklatkan. Ya, luar biasa loh. Fungsi ASN nggak usah kita rubah. Tadi Anissa Salsa ya. Oke ya tadi yang ditanya ya. Nggak usah kita ini. Kebijakan, pelayan publik, persatuan, dan kesatuan. Memperekat, perekat, dan pemersatu. Ya, tugas dan fungsi. Jadi, Anda juga perannya perencana. Berbakti untuk negeri. Perencana, pelaksana, dan pengawas. Ya, hak dan kewajiban ASN. Haknya Anda punya, kewajiban Anda punya. Memberikan perlindungan berupa tadi paling depan udah ya, tapi ini rinciannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan. Hak Anda. Tapi jangan ngomong hak doang. Aku punya hak dapat gaji sekian. Aku punya hak dapat tunjangan sekian. Aku punya hak cuti. Kewajiban Anda kerjakan nggak? Nah, kewajiban Anda pun dicatat. Aduh, ini dingin banget ini AC sentral nih saya. Ya, hak PNS, gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi Anda punya hak diklat berapa jam sehari. Nanti ada di PR. Kemudian hak P3K sama cuti perlindungan pengembangan kompetensi pun ada. Ya, jaminan pensiun dia nggak punya ya. Jaminan pensiun hari tua. Perlindungan ada, pengembangan kompetensi ada, cuman jamnya beda. Nanti Anda lihat, jamnya lebih banyak mereka atau Anda kira-kira? Kira-kira apa? Ya, kewajiban ASN. Ini dia setia taat pada Pancasila, Undang-Undang tahun ini wajib hukumnya asasi putih, salsa, agung, agung, danu, dan semua. Wajib hukumnya Anda setia taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 tahun 45, NKRI dan pemerintah yang sah. Ini dengar baik-baik sayang, pemerintah yang sah. Yang sah siapa? Maksudnya setia apa? Misalnya dia salah Anda ikutin, ya enggak juga. Tapi jangan menjelekkan, jangan provokator. Kalau dia salah jangan ikuti dong. Anies Karya, Arika. Tapi Anda harus setia, enggak jelekin dia. Sekarang uang Anda tuh siapa yang nyari? Anak buahnya Presiden, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Iya dong, kan dia yang ngatur balancingnya. Kemudian kita ada pengeluaran, itu dibicarakan dulu. Trias Politika, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan instansi yang bersangkutan. Bappenas supaya dia selaras dengan apa yang ditentukan oleh Presiden. Ya, jadi Anda harus punya kewajiban ini. Ingat baik-baik.
Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Kontrak. Selama Anda jadi ASN. Kalau Anda tidak setia, Anda terdapat ngata-ngatain pemerintah yang sah, kontrak Anda sebagai ASN diputus. Paham ya? Ya, ini aja. Jadi kemarin itu ada gerakan Desember, 12 Desember itu dari Mahkamah Agung ada yang memantau pakai teropong. Eh, dapat satu orang pengadilan. Nah, ada yang dipecat, ya, karena kan komplain kepada presiden, pemerintah yang sah. Paham ya, Anies? Jadi berarti kita kalau nggak setuju, Bun, kita nggak ikut prinsip dia, nggak usah ikut. Tapi ada jalurnya. Jalurnya apa? Kasih pendapat yang sopan, bukan ke mass media ngata-ngatain, ya. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, melaksanakan tugas kedinasan, menyimpan rahasia jabatan. Kita transparan, tapi menyimpan rahasia jabatan. Dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ingat sayang ya, transparan. Tapi rahasia jabatan nggak dibocorin. Menjaga persatuan, menaati ketentuan, menunjukkan integritas, bersedia. Nih dia nih. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ini eh, udah tetap belum ini? Belum ya? Akan pindah lagi nggak Anda Asisi Putih dari PN Bantul habis dilantik? Kalau dari ini pindah Bunda. Oh, dari ketentuannya pindah ya? Ya, Ini pindah hanya kalau untuk ingin magang. gitu. Iya. Ini hanya untuk magang. Ya udah, yang belum kawin kawinlah Anda. Kalau belum ada ini sesama di sini cari ini bisa suami ikut istri, istri ikut suami, ya kan? Salah satu supaya Anda nggak pindah jauh-jauh. Perlindungan, ada jaminan kematian, ada bantuan hukum, kesehatan, kecelakaan kerja, ya. Oke, kode etik dan kode perilaku. Ini dia tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Tadi ya. Anda harus punya etikanya supaya martabat Anda terjaga. Ya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Cermat, disiplin, hormat, sopan, tanpa tekanan. Ya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan Anda baca. Sekali lagi, besok Anda foto masukin di grup. Ya, apa yang difoto dimasukin di grup dan bikin kayak bingkai di laminating apa? Kode Laminating etik pakai Bunda. komputer aja. Kode etik Mahkamah Agung. Anda foto suruh teman foto. Ini di dinding, Anda nunjuk atau bagaimana gaya Anda mau berdiri kah? Tapi udah tertempel di dinding. Ya, di dinding Anda. Kan Anda pasti punya dinding. Ya, ya. Melaksanakan tugas sesuai perintah jabatan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut negara. Kode etik perilaku, kedua nih. Jaga BMN milik negara. Tidak ada konflik dalam melaksanakan tugas, konflik kepentingan. Kemudian menyesatkan kepada pihak lain dan sebagainya. Menyalahgunakan informasi intern negara tidak boleh. Memegang teguh nilai dasar ASN berakhlak, selalu menjaga reputasi. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri. Ya, fungsi kode etik ASN. Ini dia ASN, ASN. Sebagai pedoman panduan birokrasi menjalankan tugas kewenangan agar tindakan dinilai dengan baik. Pak Ketua nanti Anda baca satu-satu lagi ya, karena ini 62 slide. Enggak cukup, gantian. Ya, harus ada kode etik, iyalah, sebagai standar penilaian. Ya, oh dia melanggar kode etik. Oh dia bocorkan rahasia tentang perkara ini. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat. Ya, profesi ASN berlandaskan kode etik dan kode perilaku. Konsepsi semerit dalam pengelolaan ASN. Ya, strategic alignment. Ya, tujuan dan sasaran organisasi harus sesuai. Apa visi mak apa visi Mahkamah Agung Asasi Putih?
Mas Agung, wih lama kali. Nah kalian nggak tahu visinya mau masuk ke rumah besar nggak tahu. Anis, Izin Bunda, terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. ini siapa yang ngomong? Asasi izin Bunda. Masih, ya. Terwujudnya Badan Peradilan yang agung. Peradilan Indonesia yang agung. Terus kemudian visinya PN Bantul apa? Visinya PN Bantul, terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang agung. Kalau nggak salah Ya, Bunda. oke. Jadi sejak berapa tahun semua visi terpusat pada ini induknya, ya. Kenapa menggunakan sistem merit? Kenapa menggunakan sistem merit? Nanti ini Anda baca, Pak Ketua, nanti konsep pengertiannya, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Makanya Anda mau naik, nanti akan dites. Nggak ada tuh eh, apa karena politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur. Nggak ada, nggak pakai tuh ya. Sistem merit. Ya, kalau gaji sistem merit berdasarkan kinerja. Ya, prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban fungsinya, berintegritas untuk mencapai visi misinya. Sistem merit, ya. Sistem merit ada perencanaan, nanti Anda harus baca di asinkronus, kemudian monitoring, penilaian, dan pengembangan. Anda harus baca karena ini Bunda capek juga nih bikin ini. Walaupun dasarnya dari LAN Kemenpan RB. Kelembagaan dan jaminan sistem merit. Kenapa jadi ke sini dia nih? Ya, menjadi prinsip utama. Jadi ini menghindari KKN. Lembaga-lembaga tersebut ada Komisi Aparatur Sipil Negara, ada Kemenpan RB yang melindungi Anda. Kemudian sistem merit pasal 55 nanti Anda baca Pak Ketua, nanti saya pantau ya. Sudah WA Pak ini. Kami Tahu Ibu. memperdalam sinkronus sambil WA. Kata Bunda jangan ditutup dulu ini. Paling nggak Baik, dua Bunda. jam ya. Anda rugi nanti kalau nggak baca ini baik-baik. Baru asinkronus Anda ketemu di grup bisa. Ya, ada perencanaan pegawai terpilih ada ditempatkan sesuai peruntukannya. Ya, jangan misalnya salsa Anda punya paman atau orang tua di Merdeka Utara. Anda eh, nanti penempatan di Bandung yang dekat. Nah, itu enggak lagi ya. Mudah-mudahan enggak lagi. Manajemen ASN PNS ada nanti Anda baca penyusunan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, kemudian pola karir diatur. Pola karir Anda udah diatur. Asasi putih nanti kamu udah golongan 3B, 3C, 3D. Loh, kok nggak jadi apa-apa? Lah, harusnya udah bisa jadi kabak. Yang kasubag. Kasubag yang lain kan udah pensiun dan sebagainya. Ada apa? Ada cacat apa asasi putih? Ya kan? Oh, kalau nggak ada, kenapa nggak berkembang? Ya, oke. Penggajian, tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, ya diberhentikan dengan hormat, diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan sementara. Ya, jaminan pensiun, perlindungan. Ini ada berapa ini? Ada 14 ya. Manajemen. Sekali lagi, Anda harus baik-baik baca. Manajemen ASN ada 14. Sedangkan P3K ada 9. Manajemen P3K. Penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja. Di depan tadi singkatannya ada kan? Mudah baca singkatannya. Penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, pengembangan kompetensi. Ini ada nanti Anda lihat berapa jam. Dia kelihatannya lebih banyak dari Anda, lebih butuh kelihatannya, ya. Kemudian pengelolaan pimpinan tinggi. Bisa nggak nanti kamu, Pak Ketua Danu, jadi JPT? Bisa, Bunda. Bisa, insya Allah, kalau Tuhan berkenan. Tapi harus tetap berjalan on the track, ya dong. Mudah-mudahan Bunda masih hidup ya, kamu JPT ya. Karena JPT berapa tahun lagi nanti kamu umur taruh lah 45 minimal.
45 berapa tahun? 15. Sekarang Bunda 64, 15, 70, 80 tahun. Udah sepuh ya Anissa? Sepuh banget. Ini masih agak, ya masih agak berbinar lah. Masih semangat tadi kata Asasi Putih, kata Salsa. Ya, ini Anda baca pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5. Anda baca dan Ananda sekalian PR pertama Anda bold apa Anda suka. Ya, ini masuk kelompok. Dan Bunda kirim nanti. Kamu pisahkan Mas Danu dua dua yang akan Bunda masukkan ke kolab jar, yaitu karena kamu kelompok pertama, kamu yang bikin baik-baik. Kamu cek nanti soal Bunda tuh ada 2 kertas. Yang individu 1 kertas, yang kelompok 1 kertas. Ini masuk individu. Ini nggak ada mengisi, tinggal bold. Ya, setelah Mas Danu nanti atur kalian baca baik-baik ini. Ini keluar banyak ini. Ya, kemudian ketentuan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi harus Anda baca. Karena apa? Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ya, penggantian pejabat pimpinan tinggi bisa diganti, bisalah 5 tahun dia rolling, ya tidak boleh diganti selama 2 tahun.